Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web. Baiklah, langsung saja. Pertama, latar belakang. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem komputer yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Saat ini, sistem informasi manajemen SIM berbasis komputer rumah sakit SIM-RS merupakan sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk mendukung pengelolaan operasional rumah sakit. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Pentingnya suatu sistem informasi manajemen rumah sakit yang berbasis web guna mendukung kebutuhan informasi yang cepat dan lebih baik dari yang sudah ada. Kemudian, batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah perancangan sistem informasi yang akan dibuat adalah pada sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian, perancangan yang dilakukan hanya pada bagian rekam medis, farmasi, dan laboratorium. Selanjutnya, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem informasi berbasis web, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan informasi dengan tepat, mampu meminimumkan kesalahan olah data, dan mampu menyimpan data dengan aman. Studi literatur. Di sini ada 5 studi literatur dari penelitian sebelumnya yang saya masukkan di sini. Yang pertama dari peneliti Handayani dan PO 2016, judul penelitian perancangan sistem informasi rekam medis berbasis web. Di sini yang berbeda cuma objeknya saja, karena dia berbeda rumah sakit dengan rumah sakit yang akan saya teliti. Kemudian yang kedua, Topan 2015, perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, studi kasus rumah sakit TNI AU Lanut Samratulangi. Ini juga berbeda objek. Yang ketiga, Handi Wijojo 2019, sistem informasi manajemen rumah sakit. Kalau yang ini dia objeknya lebih umum, tidak seperti saya yang lebih objektif. Kemudian yang keempat, Bayu dan Ijati 2019, evaluasi faktor-faktor kesuksesan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit DPKU Muhammadiyah Seruweng dengan menggunakan metode. Di sini perbedaannya, penelitian yang dilakukan Bayu dan Ijati, dia mengevaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah jadi. Kemudian yang terakhir Sari 2016, sistem informasi manajemen rumah sakit dengan kerangka hotfit. Ya jelas ini berbeda metodenya, metode penelitian. Kalau dia menggunakan kerangka hotfit dan saya menggunakan web. Kemudian metode penelitian. Di sini saya menggunakan yang pertama use case diagram. Use case diagram untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas pengguna sistem dan interaksi antara pengguna dengan sistem maupun interaksi
antar pengguna. Use case diagram sistem informasi manajemen rumah sakit dapat dilihat pada gambar berikut. Sebelumnya saya mohon maaf karena use case diagram di sini terlalu panjang, jadi saya bagi dua menjadi dua slide. Di sini ada super admin, admin pendaftaran, sama admin poli. Super admin login, kemudian dia bisa input user, input pasien, edit pasien, recap pasien, lihat data pasien. Yang dari input pasien, edit pasien, recap pasien, lihat data pasien itu juga bisa dilakukan oleh admin pendaftaran. Kemudian super admin juga bisa melakukan lihat rekam medik, input catatan medis, input biaya poli, recap pasien poli, lihat daftar rawat inap, input ruang rawat inap, input tanggal keluar, input biaya rawat inap, rekap rawat inap, lihat daftar obat, input obat, tambah stok obat, rekap penjualan obat, rekap pembelian obat, rekap biaya resep, dan yang terakhir rekap seluruh pembayaran. Karena ini terlalu banyak untuk satu super admin, jadi adminnya itu akan dibagi-bagi menjadi 6 admin. Admin pendaftaran yang mengurus pasien-pasien yang baru masuk, kemudian admin poli mengurus data pasien, rekam medik, catatan medis, dan biaya pengobatannya. Kemudian admin rawat inap. Di sini admin rawat inap akan mengurus semua data-data yang pasien yang rawat inap. Kemudian ada juga untuk adminnya kepala rumah sakit. Di sini hanya melakukan beberapa, kemudian kepala rumah sakit dia mengambil beberapa data, yaitu untuk obat, pembelian obat, serta rekap seluruh pembayaran. Terus admin apotek di sini dia akan berurusan sama obat-obat aja. Dan yang terakhir admin kasir yang mengurus semua rekap biaya pasien dan rekap seluruh pembayaran. Kemudian activity diagram. Activity diagram digunakan untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas berurutan yang akan dilakukan pengguna saat menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Activity diagram dari sistem informasi manajemen rumah sakit dapat dilihat pada gambar berikut. Super admin melakukan login, kemudian input user system, masuk ke pendaftaran, login, input pasien, masuk ke play klinik, login, input biaya poli, input catatan medis, rawat inap, ya atau tidak. Kalau ya, dia masuk ke rawat inap, login, kemudian pilih ruangan. Jika tidak, jika di rawat inap memilih tidak, kemudian dia langsung ke apotek, login. Yang tadi juga yang dari rawat inap, yang setelah melakukan login dan pilih ruangan, kemudian ke apotek juga melakukan login, kemudian input obat, rawat inap lagi. Kalau misalkan ya, dia akan memberikan pertanyaan lagi, tambah obat atau tidak. Misalkan ya atau tidak, kemudian dia kembali ke rawat inap untuk memasukkan input biaya, kemudian input tanggal keluar, kemudian kembali ke kasir. Di sini kasir melakukan login, terus rekap biaya, kemudian input pembayaran, dan selesai.
Selanjutnya, Relationship Diagram atau RD untuk perancangan database Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis web. Di sini saya menggunakan RD dalam menentukan relasi antar tabel di dalam database yang akan dibuat. RD Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis web dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini pasien, ID pasien, nomor rekam medik, nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat pasien, agama pasien, keterangan pasien dalam perawatan. Kasir, ada total pasien, poli, jenis poli, rawat inap, nomor ruangan, obat keluar, biaya, user group, obat dan user, obat masuk sama daftar obat. Kemudian yang terakhir, jadwal penelitian. Penelitian akan saya lakukan dalam 7 tahap. Yang pertama, persiapan penelitian dari bulan Januari. Bulan Januari saya akan melakukan persiapan, kemudian perencanaan di minggu pertama Februari, kemudian pelaksanaan siklus 1 akan saya lakukan di minggu kedua dan ketiga di bulan Februari. Keempat, pelaksanaan siklus kedua akan saya lakukan di minggu keempat bulan Februari dan minggu pertama di bulan Maret. Persiapan siklus ketiga akan saya lakukan di minggu kedua dan ketiga di bulan Maret. Kemudian yang keenam, pengolahan data akan saya lakukan di minggu keempat di bulan Maret. Kemudian yang terakhir, penyusunan laporan atau skripsi akan saya lakukan di bulan April. Terima kasih. Mungkin sampai di sana saja presentasi saya tentang proposal skripsi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.